Masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga akhir kekuasaan Presiden Soekarno. Mengapa disebut dengan demokrasi terpimpin? Penggunaan istilah demokrasi terpimpin tidak lepas dari pelaksanaan demokrasi pada waktu itu yang terpusat kepada kepemimpinan Presiden Soekarno. Pelaksanaan demokrasi terpimpin seharusnya sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Namun, dalam pelaksanaannya, demokrasi terpimpin justru terpimpin di sini sesuai dengan kehendak Presiden Soekarno. Kemunculan sistem demokrasi terpimpin bertujuan untuk mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan daripada masa demokrasi liberal. Corak politik yang muncul pada masa demokrasi terpimpin antara lain yaitu adalah kebebasan partai politik yang dibatasi serta sentralisasi kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Sri Kandi Poncowati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia kelas 12 SMA, yaitu menuju demokrasi terpimpin. Latar belakang terbitnya Dekret 5 Juli 59. Sistem demokrasi terpimpin secara resmi berlaku sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Namun demikian, konsep demokrasi terpimpin sudah dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak tanggal 21 Februari 1957. Konsep ini dicetuskan Presiden untuk menyikapi turunnya kewibawaan pemerintahan yang disebabkan oleh jatuh bangunnya kabinet pada masa demokrasi liberal. Konsep tersebut dikenal dengan konsepsi Presiden Soekarno 1957. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi Presiden Soekarno tahun 1957 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan politik yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Langkah ini dilakukan untuk memperbarui struktur politik bangsa Indonesia. Yang kedua, pokok pikiran dari konsepsi Presiden adalah pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan perimbangan kekuatan masyarakat. Kabinet tersebut terdiri dari wakil-wakil partai politik dan juga kekuatan politik yang baru yang disebut dengan istilah golongan karya. Lalu, bagaimana untuk mewujudkan konsepsi Presiden 1957 tersebut? Beberapa langkah dilakukan untuk mewujudkan konsepsi presiden tersebut, yaitu salah satunya membentuk Dewan Nasional. Dalam proses pembentukan Dewan Nasional ini muncul usulan untuk pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Usulan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 ini muncul dari Mayor Jenderal A.H. Nasution. Pada awalnya Presiden ragu untuk mengambil keputusan. Beberapa perwakilan dalam partai politik menolak usulan tersebut. Akan tetapi, atas desakan A.H. Nasution, Presiden Soekarno memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara. Usulan Presiden Soekarno tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Konstituante dengan mengadakan pertemuan. Namun, pertemuan ataupun pemungutan suara yang sudah dilakukan oleh Badan Konstitusi sebanyak 3 kali tidak membuahkan hasil atau mengalami kegagalan. Pada tanggal 3 Juli 1959, sidang Dewan Konstituante memasuki masa reses. Pada masa reses tersebut, beberapa fraksi dalam Dewan Konstituante menyatakan tidak akan menghadiri sidang kecuali hanya untuk pembubaran Badan Konstituante. Kondisi ini semakin memperburuk keadaan politik Indonesia. Konflik politik antar partai semakin panas dan melibatkan masyarakat. Ditambah munculnya beberapa pemberontakan yang ada di daerah yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Situasi tidak menentu ini menyebabkan A.H. Nasution mengeluarkan Perpu nomor 40 tahun 1959 yang berisi larangan untuk melakukan kegiatan politik serta termasuk aktivitas anggota konstituante.
Kondisi keadaan politik Indonesia seperti itu menyebabkan Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh seperti Perdana Menteri Juanda, kemudian Abdul Ghani dan Muhammad Hatta. Pertemuan tersebut menyepakati berlakunya kembali UUD 1945. Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Meskipun singkat, pidato tersebut memberikan atau membawa dampak besar bagi kehidupan politik Indonesia. Peristiwa ini yang disebut dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden 1959 merupakan jembatan politik di era demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Isi Dekret Presiden 1959 ada 3 hal, yaitu yang pertama, pembubaran Badan Konstituante, kemudian yang kedua, tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu adalah pembentukan MPRS dan juga DPAS. Lalu bagaimana situasi politik setelah Dekret Presiden 5 Juli 59? Dengan adanya Dekret 5 Juli 59 tersebut, rakyat Indonesia menyambut baik langkah Presiden Soekarno untuk menstabilkan keadaan politik yang sempat goyah selama demokrasi liberal. Pembacaan Dekret Presiden diikuti dengan pembubaran Kabinet Juanda pada tanggal 9 Juli 1959. Selanjutnya, pada tanggal 10 Juli 1959, Presiden Soekarno membentuk kabinet baru yang disebut dengan Kabinet Kerja. Kabinet ini langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno, sedangkan Juanda bertindak sebagai Menteri Pertama. Dukungan terhadap pembacaan Dekret Presiden 1959 juga datang dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tanggal 22 Juli 1959, DPR secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk kembali melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Kabinet Kerja yang dibentuk oleh Presiden Soekarno setelah Dekret Presiden 5 Juli 59 terdiri atas 9 menteri dan 24 menteri muda. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Udara, Kepolisian, Angkatan Laut, dan juga Jaksa Agung diangkat sebagai Menteri Negara ex officio. Tidak satupun menteri dalam Kabinet Kerja ini yang berasal dari Ketua Umum Partai Politik. Kabinet Kerja yang terdiri atas lembaga yudikatif, Jaksa Agung, Ketua MA, serta lembaga-lembaga yang meliputi Wakil Ketua MPR dan Ketua DPR GR. Dengan demikian dapat dikatakan atau diartikan bahwa seorang pejabat memangku jabatan pada 2 bidang pemerintahan yang berbeda, yaitu memegang jabatan lembaga legislatif atau yudikatif dengan status eksekutif. Melihat wacana tersebut, maka dalam sistem ini konsep trias politika telah ditinggalkan sekaligus menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Walau tindakan Soekarno mendapat tentangan, namun Presiden Soekarno tidak menghiraukannya. Pidato Presiden Soekarno pada saat perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, di mana isi pidato tersebut menjelaskan tentang pertanggungjawaban Presiden atas Dekret Presiden 5 Juli 1959 serta garis-garis kebijaksanaan Presiden dalam mengenalkan sistem demokrasi terpimpin. Usulan Dewan Pertimbangan Agung untuk menjadikan pidato Presiden sebagai garis-garis besar haluan negara atau GBHN dengan judul Manifesto Politik Republik Indonesia atau disingkat dengan Manipol. Usulan Dewan Pertimbangan Agung ini kemudian diikuti dengan pembentukan MPRS pada tanggal 31 Desember 1959 dan di mana memiliki tujuan, tugas, dan fungsi yaitu yang diatur melalui penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Posisi Presiden Soekarno semakin kuat dengan adanya pembentukan Front Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Front Nasional adalah lembaga massa atau organisasi massa yang bertugas
memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Langkah yang juga dilakukan oleh Presiden Soekarno yaitu adalah melakukan integrasi lembaga-lembaga tertinggi, lembaga tinggi dan juga lembaga eksekutif untuk memudahkan stabilisasi di bidang politik yang kemudian diatur dengan Perkepres nomor 49 tahun 1962. Sejak saat itu, integrasi lembaga tertinggi, lembaga tinggi negara dan juga lembaga eksekutif seperti MPRS, DPR, GR, DPA, MA dan juga Dewan Perancang Nasional semuanya dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Proses integrasi lembaga-lembaga tersebut menyebabkan kedudukan pimpinan lembaga sejajar dengan menteri dan bahkan bisa atau berhak untuk ikut dalam sidang-sidang kabinet. Demikian materi terkait menuju demokrasi terpimpin. Mudah-mudahan bermanfaat dan semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.